yang membuat apapun di dunia ini ada pasangannya. Ya, kalau warna tuh pasangannya cuma dua, kalau dak muda tua. Makanya kalau kita ngomong jangan hitam putih, tapi putih muda dengan putih tua. Jadi yang putih ini yang putih muda, yang agak-agak hitam putih tua. Nah Ustaz inilah putih tua lah itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu ya, kalau kita nerima WA ketika berakhirnya 1 tahun dan berawal dari 1 tahun, maka cuman dengan 2 ucapan alhamdulillah dan bismillah. Ada yang dapat WA itu? Belum? Oh, ada lah ya. Jadi akhir tahun kita mengucap alhamdulillah. Kenapa? Karena kita bisa melewati tahun yang berjalan. Dan ketika di awal tahun, maka kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa berserta kita semua. Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Man kana yaumuhu khairan min amsihi, barang siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, fahuwa rabi, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla min amsihi fahuwa maghbun, yang tahun ini sama dengan tahun kemarin maka dia rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un, siapa yang tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin maka dialah uang yang celaka. Kita minta dengan Allah mudah-mudahan tahun 2024 akan lebih baik dibanding tahun 2023, dan mudah-mudahan berubahlah kita menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang sampai akhir hayat kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita jaga hubungan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya hubungan kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita di tahun 2024 miladiah dan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada keluarga, kepada para sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, banyak-banyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ingat cinta kita semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah karena solawat dan wasilah keberkahan dari solawat, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sehat galau? Alhamdulillah. Setahun kita sudah ketemu. Terakhir kita ketemu tahun 2023. Inilah 2024. Ya, alhamdulillah. Bahkan makanan sebelum tahun 2023 yang kita buat, kemudian kita makan tahun 2024, maka katanya makanan itu sudah setahun. Makanya kadang wong takut makannya. Ngapo ini makanan tahun kemarin, maka dimakan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dimuliakan Allah, pernah dapat kiriman WA? Kami ini kadang kalau dapat kiriman yang bagus, kadang kami sampaikan di ceramah. Sebagai muhasabah kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hasibu qabla an tuhasabu, hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Hitung diri kalian sebelum kalian dihitung. Kita sadar dan tidak sadar, kalau kata orang bijak itu, umur itu bagaikan batu es, ya kan? Dipakai tidak dipakai, dia akan mencair. Yang apapun yang Allah berikan berupa berapapun umur kita, harusnya kita hitung-hitung. Jadi perhitungannya seperti ini yang kami dapat kiriman WA kemarin, Ibu yang dimuliakan Allah. Bahwasannya sehari semalam
Kita ini ada 24 jam. Ya. 1 jamnya itu ada berapa menit? 60 menit. Berarti 1 menitnya ada berapa detik? 60 detik. Berarti 60 dikali 60 dikali 24, dan di dalam perhitungannya kalau dalam 1 tahun berarti dikali berapa? Dikali 12 bulan dikali 30. Jadi kalau kami rubah perhitungannya 60 kali 60 kali 24 kali 30 kali 12. Ibu tahu bahwasanya detik kita selama setahun yang Allah berikan itu lebih kurang 31.104.000 detik. Kenapa ini kami sampaikan? Bayangkan kalau yang hadir di sini umurnya sudah 50. Berarti kalau sudah dikurang dengan yang namanya akil balirnya, kalau akil balir seorang perempuan itu ditandai dengan head dia yang pertama, maka disitulah mulai dihitung berapa detik pahala dan dosa yang kaget dia pertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi kalau umur ibu maaf sekarang ini 50, dia dapat head pertama 10 tahun, berarti 31.104.000 detik tadi dikalikan 40 tahun, maka itulah yang harus dia pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasibu qabla an tuhasabu. Karena manusia ini, ibu, bapak yang dimuliakan Allah, kadang dia merasa bahwasannya musibah itu cuman kadang dia dapat kecelakaan, dia diberikan sakit oleh Allah, dia diberikan maaf, mungkin dia retak hubungan rumah tangganya. Musibah itu adalah ketika anaknya bandel, ketika suaminya bandel, bininya nakal, baik, ya, maka itu katanya musibah. Padahal ada 3 musibah yang mungkin kadang kita tidak terasa, yang dengan musibah itu kalau kita tidak menyadarinya, bahwasannya pada saat itu kita sedang mendapatkan musibah yang paling besar dari Allah. Apa musibahnya itu? Berkenaan dengan hitungan waktu tadi. Itulah yang namanya ketika kita tidak menghitung-hitung tentang umur kita. Mau tidak mau, yang namanya kehidupan kita ini pasti ada batasnya. Berapapun umur yang Allah berikan, kalau kita hidup, ingat kalau kita tidak menyadari bahwasannya seluruhnya ini akan ada yang namanya stop, yang namanya ajal, yang namanya batas waktu. Itulah kematian. Kalau kita merasa hidup ini adalah segalanya, bahwa setelah kita dimatikan tidak ada kehidupan selanjutnya, hati-hati, berarti kita belum bisa mempersiapkan kehidupan kita yang selanjutnya setelah kita mengalami kematian. Kita ini di dalam kehidupan ini musibah. Kalau kita merasa diri kita ini hidup terus, merasa diri kita ini maaf-maaf mungkin dalam nikmat Allah terus, maaf-maaf dalam hidup kita ini selalu kita diberikan sesuatu yang kita inginkan, tapi kita tidak pernah menghitung-hitung sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan, dan sudah berapa banyak nikmat itu kita serahkan untuk Allah dan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Ibu, Bu, kalau kita lihat fase perjalanan hidup kita tidak langsung main. Tidak langsung ibu-ibu bisa bedakan warna-warna kuning, warna hijau, warna merah. Tidak. Yang namanya kehidupan ini kan selalu dipasangkan. Kalau ada kelahiran, pasti ada yang namanya kematian. Kalau ada kedatangan, pasti ada kepulangan. Yang namanya kita hidup ini, semuanya ini tamu. Di rumah Pak Haji Edi, Ibu Ana, kita ini tamu. Sehebat-hebat hidangan kita yang akan kaget kita makan di akhir acara, ujung-ujungnya kita balik. Seenak apapun itu, boleh kita tinggal di sini, boleh. Boleh kalau tuan rumah ngizinkan. Ya boleh kita hidup di dunia ini nak berterusan.
kalau Allah ngizinkan. Apapun yang Allah kasih itu pasti ada batasnya. Sehat tidak selamanya sehat, sakit tidak selamanya sakit. Pernah ada ibu bayangkan, ibu panjang umur tapi buntu? Pernah ada ibu bayangkan? Oh lemah Pak Ustaz panjang umur. Iya oke, kata Allah, ku panjangkan umur kau tapi buntu sepanjangan. Apa yang mau ibu itu omong ke ya Allah, kalau buntu mah ini lemah aku mati ya Allah. Makanya Allah ciptakan yang namanya kematian. Supaya apa? Supaya sesuatu itu ada batas. Oke, kita rubah andaiannya. Ibu dikasih nikmat terus, suaminya makin kaya, banyak pangkatnya, jabatannya, duitnya cukup. Tidak mati-mati suaminya itu, termasuk ibu itu. Tapi suaminya kanji, tiap bulan nak nikah, pokoknya. Tapi panjang umur wah itu. Kira-kira apa jadinya? Ya Allah, kalau mah ini persoalannya, tapi tak mati-mati, wong panjang umur. Coba kira-kira lemah dah mah itu. Ya tapi tak mati juga. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Suci Allah, Dia yang punya segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu berlaku atas izin Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya apa? Supaya Allah tahu siapa yang paling baik amalnya. Bu, apapun bentuk perhitungannya, kalau nak dihitung pasti ada stopnya dulu baru baca dihitung. Nih laporan akhir tahun, awal tahun itu bisa dihitung karena ada kalendernya. Nama itu juga gitu. Kalau hidup terus kapan ngitungnya? Kapan ngitungnya? Ngitungnya ketika kapan? Ketika disetopkan kehidupan itu. Itulah namanya kematian. Tapi sebenarnya antara kelahiran dan kematian itu sama. Kenapa tadi Allah nyatakan bahwasanya Allah ciptakan yang pertama itu kematian baru kehidupan. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Karena memang dulunya kita dah ada kemudian diadakan Allah. Karena dulunya memang kita mati, kemudian baru kita dihidupkan. Karena dulunya memang ketika kita lahir, kita tidak punya apa-apa. Bahkan kita pun tidak punya kekuatan apa-apa. Pun pada akhirnya ketika kita mati pun Allah ambil seluruhnya itu. Ibu, waktu kita lahir, mata ada, tangan ada, kaki ada, lengkap organ ini. Tapi pacak kita gunakan waktu lahir. Saro bidan ngurusinya. Kalau tahu-tahu budak itu begitu lahir langsung menculat, langsung berlari, langsung keluar. Kuat dia, tapi Allah lemahkan. Ya. Walladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Allah jadi kenapa pendengaran dulu, baru matonya, baru dia kasih yang namanya, dia bisa membedakan mana baik dan buruk, baru dia berikan hatinya, pemahaman dari dalam hatinya. Bu, ketika kita lahir dan ketika kita mati, keadaannya sama. Tak kati, meskipun dia kuat waktu lahir, tak ada orang kuat. Bahkan waktu matinya, sekuat apapun ayu itu, waktu matinya tidak pernah dia ngeluh kalau antingannya yang dua suku di bed lagi.
Jangan cuba-cuba waktu hidup nak nyenggol antingan dua suku sekuping itu. Uji ibu dalam dua suku ini ngomong, ibu besar nian Pak Ustaz, antingan dua suku. Uji kita yang tak punya antingan dua suku. Kalau kamu nak jenguk antingan besar itu, kamu pergi ke Sumsang. Di Sumsang itu ibu-ibu tuh make antingan itu lebih dari dua suku. Ngapo? Disitulah kita baru jenguk emas ibu-ibunya segede-gede jempol. Yang menurut kita itu ranti kapal, tapi mah itulah serata di sana, kehidupan di sana. Kadang emas itu menjadi apa? Menjadi barometer kemakmuran dan kekayaan seseorang. Ibu, bu, waktu lahir kita dipakaikan, dimandikan oleh wong lain. Waktu mati, sama. Baju itu pun dipakaikan, bahkan dimandikan oleh wong lain. Dalam hidup ini, waktu lahir kita ditolong wong, waktu mati pun untuk masuk ke liang lahat kita dimasukkan ke dalam tanah, semuanya juga ditolong oleh wong lain. Apa kekuatan kita? Sehebat apapun raja itu, waktu dia hidup mungkin hebat, tapi waktu mati keadaannya sama baik. Yang paling buntu dengan yang paling kaya, waktu mati sama. Dimasukkan ke dalam tanah, ditidurkan di situ, dak kati daya. Benar? Tapi yang mesti kita camkan yang dikubur di kandang kawat Puncak Seguning Kamboja itu sama baik. Wong kaya ada di situ, wong buntu ada di situ, pejabat ada di situ, raja rakyat jelata juga ada di situ. Tapi kamu lihat Bu, tidak pernah ribut. Benar tak? Dia tidak pernah, seorang musuh tidak pernah komplain dikuburkan di sebelah musuhnya, dan dia tidak menculat ke pucuk langsung bangun, aku dah kalah. Tidak, tapi dia dengan tenangnya, walaupun di sebelah, dia tahu itu musuhnya. Tapi apa Bu? Dia tidak bisa lagi karena batas hidupnya sudah selesai. Tapi kalau dia sudah di pucuk bumi, masih dia ngomong, aku Pak RT, aku suami, aku kepala rumah tangga. Tunggu, kata Ayu itu, Kak, tunggu. Adik kau mati. Ya, kau sekarang nyenyes, uji lakinya. Ya, tunggu deh, kaget waktu mati. Bibir yang selama ini kau merah-merahi, kaget. Hitam-hitam nih. Maaf Bu ya, maaf biar tak seriusnya. Bab kami nih, inilah model kami ceramah nih Bu. Ya, kadang kami buat ibu-ibu ini serius, kaget keluar dari sini, siapa yang ceramah? Neraka jahanam. Ngaku dari awal sampai akhir ngaku. Saya cerita Ustaz itu, iyo sakit kami dengarnya, ngaku salah kalau ganti yang benar. Apa maknanya Ibu yang dimuliakan Allah? An umrihi fi ma'afna, umurmu akan ditanya. Jadi kalau semakin ya, Allah kasih tambah umur, bukan semakin baik. Allah tambah hari pernikahannya, tahun pernikahannya, bukan semakin dia membenahi dirinya, semakin dia datang ke pengajian di dalam sisa umurnya, tapi tidak pernah membuat dia menjadi lebih baik. Seorang suami menjadi lebih baik untuk keluarganya, seorang istri menjadi lebih baik untuk rumah tangganya. Berarti apa? Berarti dia tidak menghisap dan menghitung tentang apa yang Allah berikan dengan dia. Semuanya akan ada saatnya, saatan wa saatan. Kehidupan ini antara datang dan pergi, antara kebahagiaan dan tangisan, antara senyuman dan penderitaan. Cuma dua itu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan uji kamu, kata Allah, dengan dua, kebaikan dan keburukan. Wa ilaina turja'un. Tapi yang mesti kita ingat, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Maha suci Allah, di tangannya segala kuasa. Wa ilaihi turja'un. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Ada yang tahu berapa umurnya hidup di dunia? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan.
Ada yang rasu-rasunya bencana mati. Aduh. Pak Ustadz, kalau nengok kehidupan ini rasunya aku tidak lama lagi Pak Ustadz. Berapa banyak uang merasu dirinya nak mati, tidak mati-mati. Tapi berapa banyak uang itu merasu hidup terus. Tahu-tahu mati banyak. Sakit terus sepanjangan, tidak mati-mati. Olahraga sehat, makanannya sehat, hidupnya enak, pangkatnya ada, uang berduit. Mati. Cuman gara-gara apa? Korek kuping. Sedikit asbabnya. Bahkan kalau Allah sudah ajal menjemput dia, uang pinter jadi buyan. Uang pinter jadi buyan. Allah tarik seluruh ilmunya, Allah tarik semua kemampuannya. Karena apa? Karena pada saat itu ajalnya sudah datang dengan dia. Banyak Pak, oleh karena kepintarannya, ya, dia ngurusi listrik, tahu dia mana kabel yang namanya merah itu api, yang namanya biru itu masa. Dia tidak salah nyambungnya, dia hati-hati megang yang merah itu. Sekali waktu dia lupakan dengan warna itu, terpegang yang merah itu. Voltase 30 apa dia? Lanjut. Wassalam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu yang dimuliakan Allah, bapak yang dimuliakan Allah. Musibah yang terbesar ketika kita hidup tapi kita tidak mempersiapkan kematian kita. Itu musibah yang paling besar. Tapi yang mesti kita ingat, Allah ciptakan surga dan neraka. Mesti kita ingat ya. Surga itu bukan baik untuk orang yang beramal, tapi juga untuk orang yang berdosa. Tapi neraka bukan baik untuk wong yang berdosa, tapi juga untuk wong yang beramal. Tugas iblis itu dua. Yang pertama, membuat manusia itu sejahat-jahatnya maksiat setiap harinya. Tapi tugas dia yang kedua, bagaimana membuat manusia merasa dirinya lebih baik dari wong lain. Dalam hal apa? Amal. Ya, jangan cukup-cukup, jangan merasa amal itu kita sudah bakal Allah masukkan ke dalam surga. Kalau kita merasa lebih baik dari wong lain karena amalnya, hati-hati, berarti tugas iblis laknatullah alaih sudah berhasil karena membuat kita wa'ijabul mar'i binafsi, dia bangga takjub dengan dirinya, yang itulah disebut apa? Sifat ujub, yang ujung-ujungnya al-kibir, pakaian Allah sombong, al-mutakabbir, asmaul husna yang maha sombong, dipakainya pakaian itu selesai. Tidak usah kena mencium bau surga. Bahkan makhluk yang pernah masuk surga pun iblis laknatullah alaih Allah keluarkan dari surga dan Allah haramkan surga bagi dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi yang pertama, musibah yang terbesar adalah ketika kita diberi umur, diberi hidup, tapi kita lupa dengan alam kematian kita, maka itulah musibah yang paling besar. Satu. Dua, musibah yang paling besar adalah ketika apapun yang Allah titipkan dengan kita, berupa apa? Berupa pangkat, jabatan, kedudukan, kesehatan, kemapanan, yang merupakan rezeki dari Allah, tetapi kita tidak pernah menghitung-hitung daripada rezeki yang pernah Allah berikan kepada kita. Kekayaan, pangkat itu kadang melupakan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati Bu ya, dalam kehidupan ini kadang nikmat, kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kadang kita lalai Bu. Kadang berubah sikap seseorang itu dari yang dulunya dia tidak ada apa-apa, kemudian Allah berikan dia apa-apa. Dulunya dia tidak berpangkat, kemudian Allah berikan dia pangkat. Dulunya dia amalnya sedikit, kemudian Allah berikan amalnya yang banyak. Dulu dak kate pengikutnya, dak kate jamaahnya, kemudian Allah beri dia jamaah, pengikut yang banyak. Mulailah dia merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Ibu, jangan pernah mengatakan rezeki itu cuma pangkat, jabatan, harta. Ibu bisa duduk ya, ada yang duduk di bawah, di tanggo, yang duduk di kursi, alhamdulillah. Tapi bukan membedakan strata kita. Ya, ada wong yang memang dah acak duduk di bawah.
Dia nak duduk di pucuk. Yo iyalah, maknanya jangan pernah kita melihat uang itu dengan pandangan kita. Bu, jangan. Iya, Ustaz ngerti. Jadi jangan pernah yang duduk di bawah ngomong apalah ibu itu di pojok, coba di bawah. Ibu tuh bisa duduk di bawah tapi tidak ajak lagi ke pojok. Maaf, ya. Ada orang yang kepengen dia sujud di bumi tapi tidak baca. Dia sholatnya duduk di kursi, tapi yang bisa duduk sujud di bumi, bersyukurlah. Ngapa masih Allah biarkan mukamu itu untuk menyentuh bumi itu? Tanya dengan ibu yang tidak baca itu. Kata dia kalau baca aku beli deh gantian gitu. Tahu yang duduk di pucuk ini, aku biar sujud di bawah itu. Tapi tidak baca. Ngapa? Karena Allah sudah kasihkan dia titipannya namanya. Mungkin tulangnya sudah mulai lemah. Tapi alhamdulillah bersyukur itu. Karena ada kawannya. Ya bukan. Kita ini kan kadang tentang apa? Tentang harta, kadang tentang kesehatan, kadang kita jingok uang yang di pojok, jingok yang di bawah. Dunia ini jingok di bawah. Kami maaf, bukan mau merendahkan, tidak ibu. Kami cuma mengajak ibu untuk berpikir, bapak untuk berpikir. Manusia ini tidak akan pernah puas kalau cuma banding-bandingkan. Tapi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kita lupa, yang kita dustakan? Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Coba, mulai bangun tidur sampai tidur. Coba kalau sudah bangun tidur, tidak tidur. Atau sudah tidur, tidak. Bismikallahumma ahya wa bismika. Suci Allah, dengan nama Allah aku hidup, dan dengan nama Allah aku mati. Kemudian ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Berarti apa? Kalau kita masih baca bangun dan tidur dengan irama yang Allah berikan dengan kita tanpa kita mempersiapkannya dengan obat-obatan, berarti kita sudah dapat rezeki yang luar biasa. Yang bisa duduk, tidak didudukkan. Ini lihat kan. Duduk dewe, bangun dewe. Juara baca duduk. Ada uang kan yang mak itu sudah duduk, tidak bangun. Sudah diberi kuasa, tidak mau dia turun dari kuasanya. Bahaya tak? Bahaya. Kehidupan ini irama, Bu. Dan selalu yang namanya dunia ini pasti berganti. Ya. Mungkin kita tinggal di rumah kita sekarang ini oleh karena apa? Karena yang jual rumah mati. Oleh anak-anaknya, kalau lah punya rumah galau, dia apa kan? Dijual. Kita yang beli. Jual Bu, uang tidak mati-mati. Atau nak tinggal di mana? Ibu pernah tak kita berpikir main? Allah ini pasti ganti namanya setiap generasi itu. Dan kalau kita merasa bahwasannya rezeki ini dari Allah, hitung-hitung. Kaget semuanya itu terhadap harta, pangkat, jabatan akan ditanya tentang dua. Dari mana dan di kemana. Nah, lebih berat Bu pertanyaan pangkat, jabatan, harta yang kita punya ini bukan enak. Makanya uang yang pertama masuk surga itu adalah uang yang buntu. Halo Bu, buntu. Jadi siapa di dalam ini yang buntu masuk surga duluan. Ngapo? Hisabnya sebentar. Dari mana rumah? Kontrak ya Allah. Itu bukan rumah dia. Baju dari mana? Pinjam buana. Seumpama. Ya. Tapi kan makanya Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang luar biasa berduitnya. Berduit Abdurrahman bin Auf. Satu orang istrinya ketika meninggal dunia itu dapat sekitar 100.000 keping uang dinar. Satu keping uang dinar itu 4,25 gram emas. Kalikan 4,25 gram dikali 100.000.
Coba 425.000 gram, 425 kilo emas. Emas nian Bu. Kalau Mas Parto paling 80 kilo. Ini 425 kilo. Kalau sekilonya 1 miliar, berarti ada duitnya. Si kok bininya baru dari emasnya 425 kilo, 425 miliar. Kayo dah. Halo? Kayo dah? Kayo, tapi kata Rasulullah, kau terakhir masuk surga. Angking dia udah kepengen terakhir Bu, dihabis-habisnya hartanya, disedekahkannya di jalan Allah. Tapi Allah Maha Adil, setiap dia menyedekahkan Allah ganti 10 kali lipatnya, bahkan 700 kali lipat. Makanya wong yang sedekah itu dia akan semakin kaya. Suami yang dengar ceramah ini, bukan nyimak Pak Edi, nyimak kamera, kok nggak ada kamera itu, cuma searah beliau. Lah, ini kagak diupdate, bener. Suami, tapi senyum Pak Edi. Sehebat-hebat hartomu, maka hartomu yang terbaik itu adalah diberikan kepada istri. Sebaik-baik sedekah seorang suami adalah ketika dia bisa memberikan rezekinya kepada seorang istri. Memang sunatullah, tugas kita nyari duit suami, dan tugas suami istri yang habisi duit itu sunatullah. Nah, karena kita dilebihkan, karena kita memberikan nafkah, dan itu kewajiban kita, dan itu akan ditanya. 100.000 yang kau berikan dengan biduan, nyawa ya. Tapi 100.000 yang kau berikan dengan seorang istri yang tadi berdosa Pak, ngapo kalau dia tidak adil di dalam kehidupannya? Karena dia cuma kepengen disebut sebagai wong yang dermawan, yang kaya, tapi terhadap keluarganya dia kadang berpelit-pelit, berbakhil-bakhil. Makanya dalam kehidupan ini, tolong suami, baik-baiklah dengan istri dan anak-anaknya. Istri, tidak ke kamera tuh. Hati-hati, sehebat ibadahmu, bagus majelis ilmumu, hebat pemahaman agamamu, surgamu ada di kami. Suami tidak diridhoi, suami tidak naik amalnya menuju Allah hari itu. Bahkan dilaknat oleh seluruh makhluknya Allah ketika ada istri yang pada hari itu dia sedang tidak membuat suaminya ridho pada saat itu. Mati dia, na'udzubillah, amalnya tidak terangkat, amal baiknya tidak terangkat di hadapan Allah. Bawa surga itu, bawa di telapak kaki kamu itu, bawa surga itu. Tapi kuncinya ada di kami. Bawa surga kalau kasih kunci, masuk juga. Apa maknanya? Diam galau, lemes galau, dengar ini. Tadi semangat galau, giliran suami. Apa maknanya? Kita punya kewajiban. Apapun yang Allah titipkan terhadap diri kita, tidak ada yang punya kita. Seorang suami yang diberikan kemampuan mencari nafkah, bahwa sesungguhnya di situ ada Allah kasih rezeki istri dan anak-anaknya. Jangan pernah dia bangga dia bisa memberikan rezekinya itu dengan istri dan anak-anaknya. Karena apa? Karena sesungguhnya itu adalah titipan yang dititipkan dengan dia. Ya kan? Terasa enggak ibu bapak? Coba, terasa enggak? Ini maaf nih, masih banyak yang seperti kami yang masih nyekolahkan anaknya, masih kecil-kecil. Benar kan? Luar biasa beratnya kita menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam beban-beban dunia yang silih berganti datang dengan kita, yang kadang momennya tidak mengenal momen untuk kadang naiknya barang itu. Jadi setan itu naik, kalau naik baik. Jadi setan. Padahal dulu kita tahu cabai itu naik waktu nak lebaran, waktu nak puasa, baru dia naik. Sekarang ada momen itu tidak. Kalau naksir naik baik si setan itu. Bahkan dia lebih mahal dari cabai biasa. Karena sudah kalau cabai, bayangkan setan lah jadi cabai lagi mahal. Apa maknanya ibu yang dimuliakan Allah? Dalam kehidupan ini kita akan diminta pertanggungjawaban.
Makanya hisablah dengan apa. Dan ibu juga jangan merasa ibu, ya maaf, ya jangan merasa ibu mentang-mentang ibu sudah ngurusi rumah tangga. Itu kewajiban bu. Kalau umpama tidak dapat suami yang seperti yang diharapkan, ya sudahlah, jangan lupa tanggung jawabnya. Pak Ustaz, laki aku tuh pelit, ya sudah urusi baik. Kan dulu tahu, aku masih galak dengan yang pelit itu. Ya terpaksa lah Pak Ustaz, terpaksa mana 30 tahun, bukan terpaksa. Ya sudah, jalani baik. Bahwasanya semuanya itu ada apa bu? Semua kan ada pelajaran. Dan jangan juga seorang istri memberikan sesuatu yang tidak lemah dengan suaminya. Kadang seorang suami itu nak ngeluh, mama itu lah kepalangan Pak Ustaz. Nyenyeslah dia, melawanlah dia, takut juga aku Pak Ustaz. Jadi mama ya sudahlah, kepalang tunggu kebaik. Iya, lah sudah 30-40 tahun, ya mama. Sebab aku datang bu kepada seorang ulama, datang seorang bapak-bapak ngomong dia dengan ulama itu. Guru Habib lah, seorang Habib. Beb, ngaku, bini aku di rumah tuh rasanya bukan bini aku. Beb, noh. Jadi bapak, lah tua bapak nih datang. Ngaku mah itu pak. Lah nikah belum? Sudah. Siapa yang kau nikahi? Yang di rumah itu yang sekarang ini jadi bini aku. Tapi rasanya bukan itu, Beb, bini aku. Aku tidak merasa itu bini aku. Nah punya anak tidak punya, ya bini kau pak. Ya tapi aku tidak merasa. Ngaku. Bedak ku belikan, baju online ku kasih, rumah ku kasih, segalanya Beb ku belikan. Tapi persoalannya Beb, aku yang ku belikan itu tidak pernah dipakai di depan aku Beb. Bedak, tidak pernah dia bedak Beb depan aku. Baju yang ku belikan bagus-bagus, tidak pernah aku baju bagus itu. Bencana ungu warna merah Beb. Yang lima ikut kolongnya itu nanti dipakainya itu. Tapi kalau giliran dia Beb, ya Allah, nak kondangan. Ya Allah, beriasnya Beb. Tapi bukan tuh aku rasanya itu. Kayak dulu. Nggak setuju pula, ayo. Tapi kan dengan suami, Pak Ustaz, iyo Beb, aku tahu. Tapi cobalah dia di rumah mah itu, jangan nunggu kondangan. Itu be nunggunya 3 jam be. Abang bibir itu be, dipolesnya di pucuk bawah, kemudian diperaduknya. Tapi dia tidak pernah senyum jenguk aku, giliran jenguk supir Gojek senyum. Abang bibir itu tidak pernah untuk aku, be, ya Allah. Rasanya bukan bini aku. Apa maknanya bu? Sehebat apapun itu, tunjukkan baktinya, tunjukkan perhiasan ibu untuk sebaik-baik suami itu. Biarlah kalau keluar biasa-biasa baik. Pernah kami sampaikan itu kan, kadang yo galau-galau itu memang ada ujiannya. Dapat bini cantik ujian, beriasnya lama. Tapi kalau tidak dapat bini biasa, taruh kata lah dalam tanda petik jelek, ya cepet berias. Kadang tidak berias, mandi pun tidak. Yang penting dia pergi. Dia mempersoalkan, iya, mah kondangan, laju, mandi dulu, biarlah Pak, kati juga yang jingok. Mah itu pula, diuji dah, diuji. Tapi kan hidup ini kan mah itu, tidak selamanya sempurna, tidak selamanya kita dapat apa yang kita harapkan. Apa maknanya musibah? Yang kedua adalah ketika Allah titipkan apapun itu berupa rezeki, tapi kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah menghisap-hisap rezeki yang Allah berikan dengan kita. Tapi ingat bu, yang mesti kita syukur niat rezeki yang Allah berikan ketika Allah masih bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat kebaikan di sisa umur yang Allah berikan, maka itu rezeki yang paling baik. Benar. Ibu bisa kumpul di sini, duduk di sini rezeki ibu. Tidak galau-galau pacak ke sini. Tadi ada yang kepengen ke sini, lah ngomong dengan bunda anak, iya bunda aku datang. Pagi-pagi cucu datang. Assalamualaikum. Salam. Nyai uji cucunya. Aku main di sini nyai. Ngapo mama papa nak ke dokter. Akhirnya urung dia pergi. Urung. Apa tugasnya? MC. Ngomong cucu. Tapi memang katanya kami belum bercucu. Karena yang sayangnya seorang kakek nenek itu kepada cucunya lebih sayang dia kebanding kepada anak-anaknya. Dulu ada satu rumah punya guci yang banyak. Kalau anaknya main-main berlari-lari langsung diultimatum oleh kakeknya itu, oleh bapaknya itu. Kamu pecah ini, pecah pulok.
Tapi dengan cocok. Begitu pecah, hati-hati cum, luko. Anaknya nyingok, ngaku beda pak, kau belum tahu baik. Dulu anaknya minta permen, marah-marah. Tapi begitu cocok, minta permen dengan mamanya udah tinju, deket kakek itu, tuh diam-diam ke warung. Tadi cuma minta siko, segelok beli gini, nah, kau simpen. Kau makan kalau kau apa, tapi begitulah kehidupan. Bahwasanya kenapa mungkin sayang itu Allah tetap berikan kepada buah hatinya, maka itulah rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apapun bentuk dari rezeki yang kita punya, jilbab, tas, tempat minum, HP yang dipencet-pencet itu rezeki dari Allah, kagak dihisab. Ya, kalau ceramah ini mulai begitu dengar ceramah, fotonya usah cekrek. Kamu Ustaz ini kalau ceramah mulai komen, tak puji kawannya, ya aku tahunya enggak ngatuin Ustaz itu. Mulai kan tidak datang ibu itu. Mulai sam berapa banyak kadang Bapak Ibu ya. Sekarang ini akhir zaman yang ngomong itu banyak bukan mulut. Kadang tak jingok lagi pak, kami pernah jingok anak-anak itu WA itu dan jingok lagi. Ujiku nulis apa muda itu? Ujiku ya Allah. Ya hati-hati pak, ya kaget kamu waktu tidur pun mah itu. Uji lagi kenapa di tasbih apa subhanallah. Hati-hati tangan ini kagak bisa. Puji kamu. Ya taruh kantor kalau dia mati tasbih subhanallah. Lagi tidur mati ini. Hati-hati matinya kagak mah itu lagi. Kenapa tangan bini aku dia goyang terus? Rupanya selama hidupnya sering WA-an. Makanya hati-hati di dalam kehidupan ini semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Tolong apapun rezeki yang Allah kasih bukan besar kecilnya, tapi rasa syukur gitu. Ya, badan sehat, syukur bu. Ya, bama ibu bisa duduk tapi tidak kacak besi lo. Ya, alhamdulillah. Selonjor kaki baik, ngapo masih terjingok kakinya. Begitu selonjor, dah acak dia besi lo, masih ada kaki dua itu. Ada kawan itu bu, duduk tapi tidak terjingok lagi dua kakinya itu. Ngapo? Karena sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur balik. Yang selonjor masih terasa kakinya, masih ada kaki. Ada orang yang punya kaki tidak terasa lagi punya kaki. Berarti apa? Allah sudah kasih dia sakit. Jadi sehat itu juga adalah rezeki yang Allah berikan, maka hitung-hitunglah terhadap kesehatan kita. Harta kadang dikorbankan cuma untuk sehat. Ya, mentang-mentang dia banyak duit, dia diri ke rumah sakit, banyak rumah sakit. Supaya apa? Supaya dia sehat, pajak dia beli. Tidak pajak. Supaya dia banyak ilmunya, didirikannya pendidikan, sekolah-sekolah. Dia sekolah di situ supaya pinter. Dia ambil gelar ini, gelar itu supaya dapat ilmu. Oke, secara dunia, tapi secara akhirat dia tidak akan dapat ilmu. Berapa banyak, bu ya? Kadang kita cuma mengumpulkan. Ujung-ujungnya kita juga tidak yang menikmati. Benar ya? Jadi ibu yang sekarang pakai jilbab, kami pastikan pasti jilbabnya cuma selapis, tidak dipakai galon. Di rumah tuh banyak jilbabnya sampai 20, tapi yang dipakai hari ini pasti cuma siko. Dengan dalamannya siko kan. Tidak mentang-mentang 20-nya minimal dipakai 5. Yuk tebelnya 5 lapisnya. Untuk di dalam ini beda, begitu keluar buka siko. Ada yang mah itu. Kita ini kadang cuma ngumpul, ujung-ujungnya cuma kita memenuhi lemari kita. Bahkan kita pakai pun sesuai dengan apa yang kita senangi, yang kita inginkan baik. Maka itulah bukan rezeki kita. Berapa banyak orang punya bedeng tak pernah tidur di bedengnya. Berapa banyak orang punya mobil truk tak pernah dia naik ke mobil truk. Berapa banyak orang tidur di hotel bintang 5, tapi dia udah baca tidur di kasur hotel bintang itu. Setiap pergi dia bawa apa? Dia bawa tikar dari rajutan itu. Ngapo? Tidurnya bentang di bawah, ajudannya yang tidur di bucu. Ngapo? Karena dia udah baca tidur di tempat yang empuk itu. Itu yang namanya harta yang baca dinikmati. Bukan.
Ya, jadi kalau ibu masih baca makan sesuai dengan apa yang ibu kepengen, walaupun tidak aja beli, berarti ibu rezekinya besar. Karena ada uang yang baca beli itu tapi tidak baca makan. Ada tak? Ada, banyak. Oh iya, uang yang punya makan rumah makan sate kambing tuh, tidak acak dia makan sate kambing. Tiap hari buatkan uang terus. Sakit hati dia itu, berporsi-porsi dia buatkan uang, tapi giliran dia nak makan sedikit baik. Karena dia mungkin sudah Allah titipkan satu penyakit. Ibu berbahagialah, ya, karena kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan yang namanya harta, pangkat, jabatan, dengan ilmu yang kau punya. Kebahagiaan itu Allah anugerahkan ke hati orang-orang yang beriman. Maka jagalah iman kita. Dua. Yang terakhir, yang ketiga, musibah yang terbesar adalah ketika kita hidup di dunia tetapi kita melupakan akhirat kita. Ibu catat ini. Dunia diciptakan untuk kita manusia. Catat ya. Dunia diciptakan untuk kita manusia. Tapi manusia bukan diciptakan untuk dunia. Tapi manusia diciptakan untuk akhirat. Jadi maknanya harusnya bukan manusia kita ini yang mengikuti dunia, tapi dunia yang harus mengikuti kita, dan dunia yang harus tunduk dengan aturan-aturan yang kita buat yang didasarkan aturan Allah dan Rasul. Tapi untuk akhirat kita nurut dia, karena sesungguhnya tujuan penciptaan kita bukan untuk dunia ini, tapi tujuannya adalah untuk akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini cuma memperdaya kita. Berapa banyak kadang manusia untuk dunianya dia mengorbankan akhiratnya. Orang bodoh, kata para ulama, kalau Ustaz Taufik Hasnuri Allah mayar'am ngomongkannya wong lolo. Wong lolo yang untuk tujuan dunia dia mengorbankan akhiratnya dia. Dan wong yang 1000% lolo untuk kepentingan dunia wong lain, tapi dia korbankan akhiratnya. Maaf Bu ya, berarti 1000% lolo. Jadi tolong ya, tolong Bu, jangan urusan presiden wong yang naik. Paham? Hah? Kita korbankan akhirat kita, padahal dia yang bakal dapat dunia. Lolo. Karena uang 100.000, 200.000, 300.000 pecah suami istri. Karena beda cuma 50.000. Maaf, ya, maaf. Tolong hati-hati dalam hidup ini Bu. Paling presiden 5 tahun. Kalau bisa dia dipilih kembali 10 tahun. Tapi dia yang naik. Tapi kenapa akhirat kita yang mesti kita korbankan? Jangan sampai kita salah pilih. Jangan kita memilih yang akhirnya akhirat kita pun akan dikorbankan dalam kehidupan ini. Kita minta dengan Allah, kita diberikan pemimpin yang terbaik, pemimpin sesuai kriteria Allah dan Rasulnya. Kalau ada 3 pasangan ini, pilihlah yang terbaik di antara yang baik ini. Ya kalau dia sudah ditentukan, pasti dia orang baik, tapi pasti ada yang terbaik. Maka itulah yang kita pilih. Tapi kalaulah beda, jangan rusak silaturahim kita. Kenapa kita kalau berjilbab pacak kuning galau? Ada yang hitam, ada yang hijau, kita tidak pernah marah. Kenapa beda pilihan harus marah sih? Jangan mentang-mentang dia kuning jadi Golkar. Tidak juga, mana ada yang ngomong, ayo Golkar ya, aku hitam. Ada mah itu? Tidak. Makanya warna ini mewarnai. Berbeda itu sunatullah, betul Bu? Berbeda itu sunatullah. Kalau ada wong kafir, ada wong beriman, itu memang sudah ditentukan oleh Allah.
Apa kita nak repot-repot? Yang penting dengan siapapun makhluknya Allah kita berbuat baik. Karena berbuat baik itu bukan oleh karena dia kafir dan karena beriman. Karena itu memang diberita oleh Allah. Karena Allah kita itu, Bu, dia tidak membedakan siapa kita. Kapan kaget, Bu, dibedakannya kaget di akhirat. Makanya diberikan petunjuk. Siapa yang menerima petunjuk dia selamat. Siapa yang tidak menerima petunjuk dia akan celaka nantinya di akhirat. Makanya Allah ciptakan surga dan neraka. Tapi jangan pernah oleh karena urusan-urusan dunia kita nak mengorbankan akhirat kita. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa kau sedang di dunia, kau juga ambil bagian kebahagiaan di dunia ini. Ya Bu ya, musibah Bu besar kalau kita mengorbankan akhirat kita. Kita ini bukan makhluk yang diciptakan untuk dunia. Karena ini sebentar Bu, dunia itu. Kita tamu dan setiap tamu pasti akan pulang. Di awal kalaulah lemah jamuan kita, tapi kita tamu. Dak macam kita nak menguasai rumah ini. Dan ajak kita nak bawa makanan itu kecuali ginju. Jangan niat, tidak usah dipaksa-paksa. Ya, kalau ada orang nanya dengan kami, Pak Ustaz, mak mana sih tahu orang itu ikhlas dengan tidak? Tidak usah bertanya. Sebenarnya kita ni tahu Bu, kita ikhlas apa tidak. Cuma kita baik tidak galak cari tahu. Mak mana Pak Ustaz barometernya? Ketika dia melakukan amal tanpa dia berpikir, yang penting dia yang cuma pikir dan di situ ada perintah dan di situ ada kewajiban dari Allah, ada larangan Allah, maka dia lakukan perintah itu dan dia jauhi kemaksiatan itu. Jadi mana Pak Ustaz? Yang namanya sedekah itu ikhlas. Sedekah yang ikhlas adalah ketika orang minta dia langsung ngasih. Itu insya Allah ikhlas. Karena kalau dia kaget dulu ya, aku ke dalam dulu, nah itu sudah mulai itu. Mulai jingok, 100 besar, mau puluh, tanggung ini, kasih gunanya, ini bela yang paling kecil. Jadi kalau kita minjem dengan uang, kita langsung, Dek, aku minjem duit, nah ini dia yuk, insya Allah itu bisa, spontan. Ya, tapi kalau dia, deh, itu mulai Bu, setan itu masuk kan? Nah di celo-celo itulah maaf, na'udzubillah. Mangkonya nih, kenceleng ini kan untuk ikhlas. Ya, karena mulai dari apa? Dari yang kecil. Kalau dari yang kecil baik dia biasa, insya Allah yang besar dia akan terbiasa. Nih kenceleng ini. Karena kalau duit 500-an logam, tadi jingoknya nak hilang-hilang lah. Itu kan mulainya dari situ. Tapi pada akhirnya ketika 500, 1000, 2000, akhirnya 100.000 pun dia tidak berat. Ngapo ada kebiasaan. Makanya kata Rasulullah, amal itu bukan besar dan banyaknya, amal itu kecil, tidak apa-apa, remeh-temeh, tidak apa-apa. Tapi yang penting dia istiqomah, terus-menerus menjalani. Benar Bu. Ya, karena cuma dengan istiqomah itulah, maka insya Allah dia akan menemukan yang namanya keikhlasan. Datang ngaji mah ini Bu, kalau ngaji mah urusan dunia kita tidak selesai-selesai. Benar. Tapi kalau kita sudah terus tiap hari datang, pada akhirnya tidak ada berat dalam diri kita untuk melangkah ke sini. Tidak ada pertimbangan. Pertimbangannya cuma untuk Allah, pertimbangannya untuk kita mencari ilmu. Itulah ikhlas. Iya, walaupun ceramahnya lama, tidak pernah nyingok jam ayu itu. Tidak banyak nyingok ustaz terus. Walaupun jamnya agak-agak sini, searah jam. Ya, atau di HP, Caca buka HP. Ada yang nelpon, kagetnya. Punya ada yang nelpon, pas buka ada yang nelpon. Itu dari Allah. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Apa maknanya ibunda kami, wong tua kami, bapak-bapak kami, ayahanda kami, bahwasannya dunia ini bukan tempat tinggal kita. Ya, 60-70 tahun sebentar, tapi nunggu di alam kubur lebih lama. Bahkan maaf, kadang sisa umur yang bakal kita jalani lebih pendek dibanding umur yang sudah kita jalani. Maaf, di sini yang paling tua umurnya berapa? Ada yang 70 tahun. Ibu berapa Bu?
Ini 70 dia tuh. Nah, ibu 69. Kami nanya dengan ibu, mungkin enggak 69 tahun lagi itu? Maaf Bu ya. Tidak, kami bertanya baik. Ada yang ngomong, Pak Ustadz, umur aku baru 30. Mungkin baik aku 30 tahun lagi. Apa dia? Belum tentu juga. Jadi sisa umur yang kita jalani kadang lebih sedikit dibanding yang sudah kita jalani. Tapi di alam kubur, alam barzah itu lebih lama dibanding umur yang kita jalan. Belum lagi kayak berbangkit, mulai kepada hisab, lama lagi. Lebih lama lagi, nauzubillah. Kalaulah maaf, mungkin kita duduk di sini sabar, ya? Tenang kita duduk di majelis ilmu. Mungkin inilah yang akan Allah berikan kita kaget di alam kubur. Tenang gitu, ya? Enak, kita nyaman gitu. Kalaulah kita ngajinya berdesak-desaan, berpanas-panasan, mungkin itu asbab kaget lapang kubur kita. Karena kita pernah berdesaan di dunia. Panas, kita berpanas-panas, bersusah-susah. Mungkin itulah yang akan memberikan kemudahan kita di alam kubur. Makanya mudahkan urusan manusia. Jangan kau susah-susahkan. Bu, mudahkan urusan suamimu ya dalam menjalankan perintah Allah dan menjalankan syariat Rasulullah. Benar. Bapak yang ada di mudahkan urusan istrimu, jago iman istrimu. Supaya apa? Supaya kaget mudah kita mempertanggungjawabkannya. Terhadap istri Pak kita ditanya, tapi kita tidak akan ditanyakan dengan bini kita. Itulah Bu berannya kami. Dengan kamu tuh kakek kami ditanya Bu, tapi kami tidak pernah ditanya dengan kamu. Nian Bu, makanya berat hidup kami nih Bu ya, berat. Di dunia begala ditanya-tanya oleh bini, apalagi kakek di akhirat ya Allah. Mungkin bini ini kakek jadi batu sandungan buat kami. Kamilah buat terbaik masih kakeknya Allah kayak dulu. Entah basah yang jangan baru nak masuk surga nak melangkah dipanggil sini kau. Nih bini kau ngomong getah basah kau nih. Coba cerita dulu kata Allah. Oh ibu urung baru dari bini anaknya pula kejem bapak aku. Ya Allah Bu hati-hati berat Bu kami nak. Tolong Bu permudah urusan kami dunia dan akhirat. Yakinlah Bu ya bahwasanya kita dalam kehidupan ini pasti diuji oleh Allah. Ya, ujiannya itu yang paling berat itu bukan ujian bala musibah. Yang paling berat itu ujian kesenangan. Jangan uji ibu, lemaknya laki aku berduit Pak Ustaz. Ya tapi kanji biasa yang berduit itu. Banyak tingkahnya. Iya. Kalau lah mulai berduit itu sudah-sudah. Karena lanang itu kan biasa dia akan mencari kesenangannya. Kesenangannya kaget di akhirat itu, di surga itu dia dapat bidadari. Bidadari itu wanita. Makanya kalau di dunia, dia kalau lah sudah mulai senang, dia nak nyari kesenangannya itu. Tapi ibu-ibu kesenangannya apa? Perhiasan. Di dunia ini ibu-ibu kalau sudah punya perhiasan tenang. Ajulah kau. Masa pula banyak. Intan Permato. Ngapa? Karena memang dia itu yang dia senangi di dunia ini. Selo nak berias. Makanya kalau kondangan lama pakai antingan lah, pakai abang bibil lah, pakai omera lah itu. Jadi maknanya kalau laki-laki mesti memahami dia karena memang makhluk yang cantik, yang indah. Nantinya untuk keindahan dia mesti berias. Jadi kalau ada bini yang galak berias berarti memang wanita benar. Lah memang dia memperindah dirinya, tapi kalau ada lanang yang berias ya kan? Ini bininya lah selesai, lanang itu masih depan kaca. Jumbo kopia. Ya Allah, hati-hati Bu. Ngapo Allah ciptakan surga itu bagi laki-laki ada bidadarinya. Tapi bagi wanita di surga itu banyak emas, intan, permata yang akan diberikan kepada ibunda kita. Makanya kaget, lakinya nak dapat bidadari banyak, lajulah kau, emas aku banyak. Bang ada ibu-ibu yang ngomong, lemaknya laki aku Pak Ustaz. Dia dapat bidadari, lemaknya dia. Itu karena lo masuk
surga. Sebab uang masuk surga, perempuannya tidak ngomong itu. Mangkonyo hati-hati dengan ucapan. Karena wanita-wanita surga itu adalah wanita-wanita pilihan. Dia masuk surga karena amalnya, derajatnya lebih tinggi dibanding bidadari itu. Dan dia tahu itu. Bidadari itu cuma makhluk yang diciptakan sebagai apa? Sebagai pelayan-pelayan penghuni surga. Oh, kamu rajo petantang petenteng, masa ida, apa ida, tidak kaki api lagi, mana api ke bawah. Neraka. Jadi kalau juga mah Pak Ustaz, oh gagah kamu, tinggal ngatur baik bidadari itu. Kau sana, fatwa itu. Aku nak keliling dulu, persiran dulu di surga ini. Karena itu, karena ibu juga hobinya jalan. Jadi dia tidak mikirkan lakinya lagi di surga itu. Lajulah kau, kalau ada bidadari, aku nak persiran dulu ke blok sana. Aku nak nemui kawan aku. Bu, kalau kita berandai itu cuma urusan andaian karena kita di dunia. Persamaannya di dunia, yakin surga itu akan jauh dan tidak pernah kita rasakan kehidupannya seperti kehidupan dunia ini. Ada pempek Pak Ustaz, tidak usah kan pempek. Makan minum tidak pernah buang air besar, buang air kecil. Apa yang sekarang es krim lagi ini? Omsu, misu. Segala makanan itu kaget, tidak beli. Begitu ngomong ado, tapi kenikmatan itu apakah seperti itu? Oh no, pasti tidak akan pernah kita merasakannya. Apa maknanya? Ibu, jadikan diri kita sebagai makhluk akhirat. Jangan kita terperdaya oleh dunia ini, karena dunia ini sebentar. Duduk ngaji ini pun tidak lama-lama. Kita harus akhiri jam 11:15. Karena kita mesti pulang, karena kami ada pengajian lagi setelah ini. Ya tidak lama-lama. Sudah ini kita akan menikmati hidangan. Yakinlah, senikmat-nikmat hidangan itu kadang cuma bisa kita makan di sini baik. Nah, untuk bawa balik tergantung yang punya itu. Kalau dikasih, kalau tidak dikasih, minimal kita pernah menikmati hidangan itu, tapi jangan pernah kita merasa memilikinya. Karena di sini kita cuma tamu dan kita cuma datang dan akan pergi. Itulah makna hakikat kehidupan kita ini, antara datang dan pergi, antara pembukaan dan penutupan. Siapa yang ngatur kita? MC. Uji MC selesai. Uji MC doa. Uji MC balik. Berarti apa? Hidup ini ada yang ngatur. Kalau acara ini yang ngatur MC gitu. Meskipun kami ustaz mesti nurut. Ustaz ceramah, ustaz tanya jawab, ustaz jawab deh. Kalau nak berhentikan baca lagu, yang nak nutup baca lagu, bener dah? Boleh kami bapak ibu, kalau sudah ini sudah ya, kita bubar, kita langsung makan. Berarti apa? Berarti kami ngambek tupoksi dia. Tak boleh. Kami mesti nuruti aturan ini. Makanya ceramah selesai sampai di sini. Ya, kita kembalikan kepada MC. Kesimpulannya, musibah yang terbesar ada 3. Ketika kita dikasih umur, tapi kita tidak menyadari tentang kematian kita. Yang kedua, kita dikasih rezeki, tetapi kita tidak pernah menghisap-hisap, menghitung-hitung rezeki itu, tidak pernah bersyukur dengan rezeki itu. Berarti musibah. Tapi ada yang ketiga, ketika kita di dunia, kita merasakan diri kita ini makhluknya dunia, tidak. Maka diasahkan diri kita, camkan bahwasanya kita ini makhluk akhirat. Kita akan kembali akhirat. Jangan kita terperdaya oleh dunia, karena dunia diciptakan untuk kita manusia dan manusia diciptakan untuk akhirat. Jangan sekali-kali kita manusia merasa diciptakan untuk dunia sehingga kita mengikuti dunia dan dunia tidak tunduk dengan kita. Mudah-mudahan ibunda kami di awal daripada tausiah tahun 2024 ini muhasabah buat kita. Yang pertama umur, yang kedua rezeki, yang ketiga dunia dan akhirat kita. Kita muhasabah, yakinlah bahwa insya Allah kalau kita sering menghitung-hitung, menghisap-hisap diri kita, maka insya Allah kita adalah orang yang akan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ibu-ibu kalau ada pertanyaan untuk Bu Asisten aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf, mau sedikit menanyakan. Ini kadang kehidupan ini kan kadang ada rasa was-was, dalam arti was-was ini kan tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Cuma pernah waktu kebetulan saya sakit waktu itu, Ustadz. Jadi was-was yang saya iniin cuma mengenai rata-rata mengenai apa yang dibahas di dalam Al-Quran gitu, Ustadz. Nah, jadi pemikiran itu terlampau panjang jadinya akhirnya, Ustadz ya, dan ujung-ujungnya itu kematian jadi akhirnya, Ustadz. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Memang saya mengerti yang was-was di dalam Islam itu. Cuma maksud saya karena adanya rasa sehat atau kayak mana, mulai ada rasa was-was itu agak berkurang sedikit, Ustadz. Tapi ada hal-hal tertentu memang dalam agama ya, Ustadz ya, ini saya mau ini. Takutnya aja nanti takut salah tujuan yang untuk arti dari itu sendiri gitu loh, Ustadz. Jangan ini kan. Jadi kadang kan saya lihat, maaf Ustadz ya, orang-orang yang agak pinter atau kayak mana itu penafsiran mereka jadi berbeda. Nah itu yang saya pengen tanya sama Ustadz. Bagaimana cara menanggulangi yang hal-hal kayak gitu. Memang kalau untuk pengen lebih tahu, lebih banyak itu memang ada, Ustaz. Cuma yang itu tadi saya mau tanya yang itunya. Makasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dulu biar tidak lupa. Ibu, apapun persoalan ini kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu dulu. Ketika kita kepengen kembalikan satu persoalan apapun bentuknya, maka untuk bisa kembali kepada Allah dan Rasulnya, tanya dan carilah ilmu kepada orang yang mengerti tentang Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Kadang kekurangan ilmuwan kita, kekurangan pengetahuan kita terhadap sesuatu, itu yang membuat hati kita ini galau, hati kita was-was. Karena apa? Karena tidak ada sumber sandaran yang betul. Jadi ketika kita bersandar dengan Allah dan Rasulnya, harusnya tidak was-was. Mama tentang kematian. Ya Allah, mamano kalau aku ini sekarang ini sakit, umpama aku mati, laki aku kawin lagi, seumpama. Ya kaget dulu, sabar dulu, sikap dulu. Ya, kalau kawin lagi, mamano anak-anak aku. Ibu, yang mesti kita camkan, maaf ya, maaf. Kita ini kadang berpikir yang bukan menjadi pikiran kita. Jadi kalau sudah mati, ya sudah mati baik. Urusan yang hidup itu urusan yang hidup. Mak mana anak-anak kita, mak mana laki kita, ada Allah. Kenapa kita khawatir sih? Kalau sekarang kita, mak mana lah kaki anak aku ini setelah dia lepas dari rumah aku ini, dia umpama kita sekolahkan, tapi dia biasa baik sekolahnya, bahkan dia begawainya biasa baik, penghasilannya biasa baik. Mak mana dia kaki nak hidup, dah usah. Wong dulu kau hidup sekarang ini juga, kau tidak pernah tahu kau sekarang ini seperti ini. Jadi mak mana kaki aku, dah usah. Ya, karena apa? Kalau setelah sekarang ini, maaf cakap, engkau dimatikan, sedangkan anakmu belum jadi apa-apa, apakah tidak diurus oleh Allah? Tetap. Jadi kita ini kadang khawatir dan setan masuk karena kekurangan ilmu kita, karena kita tidak mau belajar dan kita tidak punya sumber pelajaran yang betul. Dan makanya dalam memilih guru juga hati, ya. Dan betul-betul tanyalah itu kepada wong yang mengerti dan tahu ilmunya. Kalau belajar agama ini jangan langsung tinggi. Dia mulai syariat, kuatkan syariatnya dulu, kuatkan ibadahnya dulu, kerjakan perintah, jauhi larangan. Jangan cubo-cubo nak jalan pucuk banyu. Paham? Manusia ini kan kadang takjub dengan sesuatu yang bisa dilihatnya dengan panca inderanya. Oh, pacak berjalan di pojok banyu, hebat. Ikan itu dari kecil. Oh, pacak terbang, burung.
Mana sekolah? Cak ya terbang. Dan jangan pernah kita takjub dengan sesuatu yang kadang maaf. Makanya dasar agama ini mulai dari syariat. Maka bersyariatlah dengan betul dulu, baru naik tanggonya, hakikatnya, torikotnya, makrifatnya, baru dia sampai kepada Allah. Jangan langsung. Ngajinya dibetulkan dulu ya, sholatnya dibetulkan dulu ya, hubungan dengan suami, istri, anak-anaknya, tetangganya dibaikkan dulu. Baru setelah dia sudah tertata, maka dia cari jalannya, torikohnya, dia masuk kumpulan, mulai dia zikir ya, kemudian masuk kepada kumpulan lebih tinggi hakikatnya, baru kepada dia makrifat kepada Allah. Kalau dia sudah makrifat kepada Allah, maka sudah mulai dia sedikit-sedikit dia tinggalkan dunianya, dan dia tidak akan apa, dia tidak akan khawatir dengan apa yang bakal terjadi dengan dirinya dan dengan siapapun di masa-masa yang akan datang. Kita ini tinggal jalani baik Bapak Ibu sekalian ya. Apa yang bakal kita makan hari ini semua sudah tercatat oleh Allah. Tapi kita pun mungkinlah nebak-nebak makan apa lah hari ini. Biasanya ayam. Kalau ayam paha belama ini. Tapi begitu nak ngambil paha, tidak kasih ada sayap. Sayap paha itu tetap ayam. Tapi manusia kadang lihat fisiknya kan. Kalau tidak paha ada lemak, nak sayap tulang. Padahal sama baik. Balah paha itu di bawah, di bagian bawah. Sedangkan sayap ucuk. Cuma manusia kan kadang maaf. Nah dalam kehidupan ini yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was itu kadang datang dari siapa? Minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia. Mangkonyo masukan dari manusia ini penting. Ya, tapi manusia yang benar-benar. Dek ngapola dek. Sekarang ini laki aku tuh galak keluar malam deh. Laki kau mak mana? Laki aku tidak. Padahal sama deh kerjanya. Iyo. Oh kalau dia tuyuk, nah mulai kan. Yuwaswisu. Hati-hati. Kita ini kadang dalam kehidupan ini jangan sesuatu yang masuk berita kepada kita langsung menghubungkan dengan hal-hal yang negatif. Maka berbaik sangkola dulu. Karena baik sangko itu tidak akan menimbulkan dendam. Sebab kadang wong maaf kadang ada wong yang berbuat kejahatan itu memang perbuatannya jahat, tapi kadang orientasinya mungkin oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak. Maaf cakap. Ya makanya kalau menyalahkan jangan terlalu menyalahkan. Kalau menghujat jangan terlalu menghujat, karena kita belum pernah tahu. Iya kan? Ngapalah dia semenjak jadi pejabat rumah ini? Iya karena kita belum jadi pejabat. Mungkin walau kita jadi pejabat, mungkin lebih jahat dari dia. Maka terhadap yang mah itu ambil pelajarannya, istighfar baik. Ya Allah hindarkan aku dari perbuatan tercela yang seperti dia lakukan. Jadi mana supaya itu? Maka yang pertama, apapun di dalam kehidupan ini, barometernya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya kembalikan dengan ilmu yang kita pelajari, khususnya ilmu agama. Maka perkuat agama Bapak Ibu itu ya, biar jangan salah langkah. Berdosa dah aku sekarang aku ingat itu. Maka ketika itu ada gurunya ngajarkan, kalau ada sangko guru cepat-cepat istighfar. Maka pada saat itu dia langsung astagfirullah, maaf ya Allah aku salah sangko. Jadi mana kaget dengan anak-anak aku? Ya Allah aku serahkan anak-anakku. Aku yakin ya Allah, apapun itu, kalaupun aku tidak ada, maka insya Allah anak-anak aku tetap dalam perlindunganmu. Ya Bu ya, Bu ya, jangan pernah merasa sakit itu musibah, jangan. Karena dengan sakit itu Allah. Ingat Bu ya, ini catat ibu. Kalau ibu sakit, maka sabar itu yang mendatangkan pahala. Tapi kalau ibu sakit, kata para ulama, dengan sakit itu, kalau dia tidak sabar, meskipun dia tidak sabar, insya Allah penyakit itu menggugurkan dosa-dosanya. Kenapa dia tidak dapat pahala kalau tidak sabar? Karena tidak kate uang yang kepengen sakit. Coba kami tanya, ada tidak yang kepengen sakit di sini? Kate kan berarti sakit itu dari Allah. Sakit itu bukan usahanya dia, tapi yang usaha dia adalah ketika sakit sabar. Mana sabarnya? Berobat.
Tapi ketika belum sembuh, sabar. Karena kesembuhan bukan dari obat dari dokter, kesembuhan dari Allah. Tapi sabar itulah yang akan memberikan pahala, sekaligus sakitnya itu akan menggugurkan dosa-dosa. Ya Bu ya? Allah a'lam. Sekali lagi. Waduh. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang mungkin ini agak menjawab. Misalnya kita ini diserahkan suami ini gajinya kan. Jadi kata suami itu terserah mau diapakan. Jadi kalaupun kita sedekahkan itu di saat misalnya uang kita sudah menipis, dia tanya balik, ini uangnya kemana nenek? Tapi kita sudah kata ya untuk keperluan rumah tangga sama ada juga yang sudah kita sedekahkan. Nah itu di situ di saat kita sedekahkan, kita kan niatkan untuk kedua orang tua kita kan, sama-sama kedua orang tua kita. Nah di situ ada sedekah yang suami kita tidak izinkan. Misalnya orang itu tidak usah dikasih gitu kan. Tapi karena kita ngerasa itu masih keluarga kita kasih juga. Nah apakah itu kita sebagai pihak istri ini berdosa karena memberikan yang tidak diizinkan oleh suami kita? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kewajiban seorang istri kepada suaminya itu adalah patuh dan taat kepada perintah suami, selagi perintahnya itu untuk kebaikan. Jadi berkenaan dengan sedekah yang tidak diizinkan, maaf, dari penghasilan yang dia berikan, yang diperuntukkan untuk kebutuhan dan yang lain-lain, maka kalau itu sesuatu yang mungkin, maaf, dia tidak menyetujuinya, maka yang terbaik engkau hindarkan. Ya, karena apa? Karena tidak semua kebaikan itu kadang mendatangkan kebaikan buat kita. Contoh, kita nih Bu kadang negor wong itu untuk baik untuk dia, tapi tidak semua orang menerima teguran yang baik buat kita itu. Contoh, kita ke PTC. Kita nak parkir, kita lah nunggu, tahu-tahu ada mobil nyerobot. Kita bertindak baik, kita bertindak benar, karena itu bagian kita omongnya orang itu. Ya, Pak, kamu ngambil parkiran aku, harusnya Bapak tidak boleh. Kita benar, tapi mungkin nerimo tidak dia. Bisa iyo, bisa tidak. Bu, kadang timbang-timbangnya adalah tidak lain adalah sabar. Dalam hidup ini banyak bawa sabar banyak-banyak. Kalaulah tadi suami tidak setuju, maka kita pun harusnya sabar ngadepin itu. Lambat-lambat kita jelaskan dengan dia, dan disitulah ada argumen. Kadang dalam rumah tangga ini Bu, sebenarnya hal itu kalau dikomunikasikan sebenarnya bukan jadi masalah. Kadang masalah yang kecil karena tidak dikomunikasikan, iya kan? Nak buat baik dia jingok lakinya sepedanya bannya sikok dak katik. Ya, kemudian dia melihat dia punya antingan cuma sikok baik, sikoknya hilang. Akhirnya wong dua ini tidak komunikasi. Si lakinya ngomong, timbang banyu sikok dak ajak dipakai ku jual baik. Untuk apa? Untuk belikan antingan sikok suami aku, istri aku. Karena dia tahu istrinya antingannya hilang sikok. Istri sama pikirannya. Timbang antingan di sikok dak berguna. Lebih baik ku jual baik untuk beli ban sepeda laki aku ini. Dua-dua berpikir bagus. Begitu ke pasar, sikok jual sepeda, sikok jual antingan. Akhirnya balik, sikok bawa ban, sikok bawa antingan. Sama-sama baik tak? Tapi tidak katik guna aku yang dibelikannya itu. Nah itulah Bu komunikasi, ya. Mangkonyo insya Allah lah, ya. Kalau memang itu untuk kebaikan, ya perlu penjelasan baik. Dan dari situ, kalaulah sudah terlanjur, minta maaf, selesai kok. Maaf kan aku menjawabnya. Ya. Ketika kamu tanpa minta maaf, mungkin itu yang akan jadi masalah. Tapi untuk selanjutnya, dalam hal-hal seperti yang mungkin
pemberian yang tidak dia setujui karena ada argumen yang dia sampaikan, maka lebih baik kita berizin dulu, ngomong dulu, ya. Kita ini kadang berbuat baik tapi masih disalahkan, itu sakit hati kita. Benar gak? Nah, jangan sampai sama-sama sakit. Ya, dia juga sakit karena duitnya diinjukkan tanpa izin dia. Betul gak? Nah, masing-masing mesti memahami daripada hatinya masing-masing. Kalau berarti apa? Yang sudah, ya sudah Kak, kalau kau udah agak lama itu, aku minta maaf, aku minta ikhlasnya. Lagi untuk yang akan datang, tapi kan Kak dia mak ini. Oh mak itu deh ceritanya. Ya sudah deh, kalau mak itu kalau dia minjem deh lagi, tidak apa-apa. Kan mungkin kurang penjelasan baik. Iya kan? Apalagi bukan kecuali duit belanjanya diinjukkan galau, mungkin dia mencah-mencah. Tapi mungkin yang namanya sedekah itu adalah sebagian dari mungkin apa yang tidak habis oleh belanja dalam bulanan itu. Ibu jangan rusak rumah tangga karena hal yang kecil. Kecil gini urusannya. Makanya dua suami istri itu mesti saling memahami dan mesti punya sifat saling memaafkan. Ya, makanya rumah tangga itu bisa bertahan insya Allah lama oleh karena masing-masing menyadari hal itu. Ya, kita ini kadang ada baik lah marah dengan pasangan tuh. Ya gedek nian. Aku naknya jenguk laki aku. Ngaku naknya nak muntah aku kalau jenguk dia tuh. Tapi ingat Bu, kita ini kadang masih ada baik ngomong itu. Coba rasakan kalau dia udah hati, baru teringat galau kebaikan-kebaikannya. Kapan itu Bu? Ketika salah satu pasangan kita sudah meninggalkan hidup kita, baru kejingoan galau tuh baik-baiknya. Tidak lagi, oh jahat lagi yang tidak, oh baik dia tuh, tapi dia udah mati. Diajak lagi kita ngomong kebaikannya, cuma kita bisa mengenangnya. Apa maknanya? Apapun itu, nikmat itu mumpung masih ada dengan kita, syukuri dan sabarlah dengan nikmat itu. Yakinlah ada saatnya nikmat itu akan lambat-lambat diambil dan ditarik oleh Allah, barulah kau merasa itulah nikmat yang terbaik yang pernah Allah limpahkan kepada kita di dalam hidup ini. Punya anak masih kecil-kecil, sabar-sabar deh. Besar juga udah. Gak diinjak makan tuh besar. Burung tuh kadang gak diinjak makan besar bahaya. Tapi yakinlah apa yang kita keluarkan itu kaki ada apa? Ada nilainya. Tapi keselnya kita itu kaki ada hilangnya dewek. Ketika kapan? Ketika dia sudah menyelesaikan, dia keluar semuanya. Tinggal kita berdua baik, dua laki bini lah tua-tua. Nenek nyingok kakek nyingok nenek. Hah? Waktu itu terkenal enggak anak-anaknya? Oh yo Kak, aku lah cuma 3, coba dulu 7 Kak. Iya, masih ada rumah ini rame. Sekarang aku ke kamar jingok kau, ke dapur ada kau. Nah Kak, dah ada akhirnya apa? Terkenal enggak? Kepengen enggak injak dulu? Karena dia sudah mulai hilang. Makanya sudah jalan deh, nikmati. Ya, bagaikan air jernih. Jangan kata wong ikuti be alur seperti air. Ya, kalau air comberan buat apa dia mengikuti? Airnya itu air bersih. Supaya apa? Supaya kita ngalur kehidupan ini sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf, Bu ya, kalau panjang pendek dewek. Kalau dia pendek enggak dewek. Kalau ada yang tersinggung, kami minta maaf. Tapi kalau ada yang tidak tersinggung, berarti dia yang mesti minta maaf dengan kami. Ngapo? Karena dari tadi tidak dengerin ceramah kami. Cuma main WA lain. Tapi tidak Bu, kami mohon maaf Bu ya. Jadi kalau ada tersinggung, berarti hatinya masih terbuka. Oh, pecahnya Ustaz itu ngomongnya aku nih. Pecah aku nih dia ngomong. Dari mana lah dia tahu kabar aku nih. Gak usah cari kabar. Ya, kadang ceramah nih konek-konek baik. Ya, kadang ceramah ini tahu-tahu Bu, apa yang kadang kami sampaikan ini, apa yang dikepenginkan oleh ibu-ibu di awal-awal tahun ini. Kadang kami ini setiap ceramah itu sudah kami siapkan nak nyampaikan ini. Kadang di lapangan beda Bu. Iya, ketika nyingok ibu-ibu jilbabnya mah ini kalau beda itu. Ketika nyingok ibu-ibu nyender kalau beda itu. Tapi begitulah fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Semuanya itu kuasanya di tangan Allah dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيد الأولين الآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الحسن والحكمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. Duhai Allah, tahun 2023 sudah berlalu. Apapun ya Allah amal yang kami perbuat, mohon Engkau terima amal-amal kami. Apapun dosa yang pernah kami perbuat, ya Allah ampuni dosa-dosa, kesalahan dan khilaf-khilaf kami. Di tahun 2024 ini ya Allah, berikanlah senantiasa petunjuk-Mu ya Allah, berikan senantiasa rahmat, ampunan dan maghfirah-Mu, serta berikan keridhaan-Mu ya Allah di dalam kehidupan kami. Jadikanlah ya Allah kami mengarungi kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Engkau berikan keselamatan kepada diri kami, kepada pasangan hidup kami, kepada zuriat keturunan kami, kepada seluruh keluarga besar kami. Duhai Allah, jadikanlah diri kami ya Allah menjadi umat baginda Rasul yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasul. Jadikanlah ya Allah di dalam kehidupan kami ini kami senantiasa menjaga amanah-amanah yang Kau berikan kepada kami, menjaga kewajiban-kewajiban yang Kau bebankan kepada kami. Jadikanlah ya Allah di kehidupan kami di masa-masa yang akan datang kami senantiasa menghindari dosa dan kemaksiatan. Jadikanlah ya Allah seluruh keluarga besar kami menjadi keluarga yang senantiasa penuh keberkahan dan kebaikan, keluarga sakinah mawaddah warahmah, zuriat keturunan kami saleh dan salehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.